Kita kan cuma melihat di kompetisi Proliga anak-anak 190, 195. Yang saya dengar itu banyak di kampung-kampung, anak tinggi 199, 2 meter, nggak kelihat, nggak kepantau. Gitu. Sedangkan kalau di Cina sendiri, apa dilihat, dia gerakannya bagus, ini bagus. Enggak, orang tinggi dulu, sini orang tinggi dipaksa masuk, dilatih, di patah-patah ini, jadi. Jadi memang harus diakui peminat bola voli ini kan harus diakui nomor 2 cabang populer setelah sepak bola. Itu yang pertama. Grassroots di daerah itu pasti penggemar voli itu pasti menjadi indikatornya adalah banyaknya lapangan voli di kampung-kampung, ada net terpasang, artinya itu kan lapangan nggak nganggur. Itu artinya peminat pasti banyak. Nah, terkait dengan kompetisi yang ada di Indonesia pasca pandemik, apalagi Proliga kemarin kan berhenti, lalu libur, itu pasti kan antusiasme, kerinduan penonton, penggemar voli akan voli itu pasti sangat tinggi. Sehingga pada saat voli Proliga tahun ini dihelat dengan cukup banyak peminat, secara pribadi bukan saya nggak happy, bukan saya tidak terlalu happy, tapi saya tidak surprise karena memang sudah cukup lama dinantikan Proliga itu, baik oleh insan bola voli sendiri maupun penggemar bola voli. Sehingga pada saat di perhelatan kemarin dengan banyaknya keterbatasan tapi antusiasmenya cukup tinggi, ya itu memang salah satu indikasi bahwa voli itu sudah dirindukan. Peminat voli yang cukup banyak di Indonesia bisa terwakilkan dalam perhelatan kemarin. Satu indikator juga, Mas Rio. Jadi kemarin ada satu event di bulan, saya lupa, antara Desember atau Januari, U17. Padahal selevel U17 antar klub. Tapi luar biasa viewer di TV, animo, antusias untuk mereka nonton, untuk ditampilkan cukup luar biasa. Saya surprise. Makanya saya bilang, wah ini kalau U17 saya kayak gini, apalagi nanti Proliga, ya begitulah ceritanya. Jadi kalau perkembangan voli indoor dalam 2 tahun belakangan ini di dalam negeri memang terkendala oleh adanya pandemik. Nah ini kalau kita bicara luar negeri, itu yang saya nggak punya data. Saya cuma melihat kompetisi di negara asing. Saya melihat, mendengar, dan membaca bahwa Thailand, Filipina, khususnya Thailand itu mereka mengirim tim junior pelajarnya ke luar negeri selama pandemik. Kompetisinya mungkin biasa, tapi karena timnasnya aktif, ya artinya saya bisa mengukur, mereka bagus juga ya dalam masa pandemik. Federasinya masih aktif untuk mengirimkan timnya uji coba, tim U17, U19, termasuk tim seniornya. Kalau tim seniornya ada hambatan, per pemain dilepas ke liga-liga Arab, ada yang ke Liga Jepang, ada yang ke Liga Vietnam, sehingga mereka ini juga terlatih lah. Sedangkan pemain kita kan kemarin hampir semuanya, kecuali Rifan ya. Rifan ada beberapa pemain yang main di liga, tapi secara umum ya kompetisi kita keluar banyak nggak ikut. Ya itu aja, kadang-kadang saya dinas perjalanan kantor ke daerah, ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Tolak ukurnya gampang aja, lihat lapangan voli, ada netnya terpasang di kampung. Artinya pasti dipakai, seminggu setiap sore pasti ada yang main. Itu aja bisa jadi tolak ukur kan, animo bahwa voli masih banyak peminatnya di level grassroots. Oke duluan, fasilitas pasti beda ya, setiap tahun pasti jauh lebih baik. Namun kalau dilihat dari pola volinya jauh berbeda.
Dulu kan pindah bola itu yang dilatih adalah endurance. Karena satu pertandingan voli itu bisa makan waktu 3 jam, hampir 4 jam, kalau 5 set kan. Nah, seiring dengan perubahan pertandingan bahwa sekarang rally point, voli itu paling lama cuma 2 jam. Sehingga pola latihannya juga pasti berubah. Itu jadi lebih pendek, lebih cepat. Jadi tidak ada endurance. Itu dalam pola latihan. Dalam permainan dengan adanya spesialisasi, itu sekarang tidak semua pemain bisa harus menguasai teknik dasar. Teknik dasar voli itu ada umpan, ada defense, ada receive, ada spike, ada block. Karena ada beberapa pemain, beberapa posisi yang artinya kalau dia ke belakang diganti oleh libero. Sehingga dalam latihan pun dia tidak terlalu push, ditekan untuk melatih defense. Karena dia, aku pasti juga keluar karena diganti oleh libero. Nah, demikian pula yang receive serve, tidak semua 5 pemain, 6 pemain itu akan melakukan receive serve. Cuma 2 orang, yaitu open spike. Sehingga perbedaan-perbedaan itu membuat saya yang merasakan mengikuti perbedaan pola gitu, jadi merasakan voli sekarang, quote and quote, jauh lebih mudah, tapi powernya mereka jauh lebih gede, itu aja, Mas Theo. Dan media sosial itu kan setiap pemain sekarang punya vlogger. Nah, dulu kan mereka terpaku pada nunggu TVRI atau TV nasional. Sekarang kan mereka bisa nyari vloggernya pemain-pemain sendiri. Sehingga animo penonton secara ini makin meningkat juga. Dulu beda-beda. Saya nggak bisa mewakili pendapat saya itu bahwa pemain lain akan seperti saya. Tapi kalau saya berpikiran bahwa di voli saya bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat uang saku, uang banyak, dapat kerja di BNI, dapat fasilitas di BNI, semua karena voli. Jadi buat apa saya bosan? Malah rugi. Itu gimana caranya saya makin sering keluar negeri, ya berarti voli saya harus bagus. Nah, gimana cara voli saya bagus? Saya harus latihan lebih giat lagi. Itu aja simple. Karena pola pikir teman-teman masih beda. Mereka punya cara sendiri bagaimana untuk memotivasi, bagaimana untuk mengendalikan kejenuhan mereka. Tapi kalau saya itu tadi, saya berpikirnya voli bawa saya keliling dunia. Voli bahwa saya dapat fasilitas, dapat uang saku, dapat uang banyak, dapat kerja, dapat ini. Kok rugi banget kalau saya sia-siakan. Berarti voli saya harus bagus. Caranya voli saya harus bagus, harus latihan terus. Latihan itu aja yang memotivasi. Apalagi kalau untuk dalam negeri, saya melihat dulu kan Chandra Halim. Itu favorit saya tuh, favorit pesaing yang idola saya. Chandra Halim segitu, saya harus seperti dia. Saya dengar Chandra Halim latihannya kayak gitu, saya harus lebih keras dari Chandra Halim. Itu aja. Beda, mungkin teman-teman yang lain beda. Saya nggak bisa mengeneral, Mas Rio. Teman-teman yang dulu itu, seangkatan saya, Pascal, Giandoyo, itu Teddy, almarhum, itu mereka teknik dasarnya bagus. Padahal mereka bukan open spike. Itu aja yang membedakan. Yang seperti tadi saya bilang, Mas Rio, bahwa voli sekarang dengan voli dulu beda, jauh beda. Teman-teman dulu hampir semua teknik dasar mereka harus kuasai. Karena mereka tidak digantikan oleh libero. Sehingga apapun posisi mereka, kalau misalkan ada seorang middle blocker atau quicker yang saat ini harus keluar, kalau di belakang dia keluar, dulu kan nggak bisa. Dia harus tetap di dalam. Sehingga dia di drilling receive defense harus sama-sama bagus. Sehingga itu tadi bahwa 12 pemain yang ada itu harus teknik dasarnya harus bisa semua. Nah, sekarang kan lebih banyak spesialisasi. Anak ini middle block, di depan blok tengah, ya terus dia blok tengah. Di belakang, habis serven dia keluar, masuk libero. Sedangkan open spike yang ada di 4, dia harus di 4 terus nerima receive. Kayak gitu-gitulah Mas Rio. Perbedaannya cukup signifikan yang akan mempengaruhi teknik berlatih, strategi dalam bertanding. Dulu waktu saya lagi latihan fisik, voli itu latihan fisik itu jatahnya hari Sabtu. Itu kita datang ke Stadion Madia, itu teman-teman bulu tangkis, Susi Susanti, Ardi, semua sudah latihan dari jam 6. Kita datang jam 8. Kita selesai setengah 10, jam 10, mereka masih latihan. Nah, lamanya latihan gitu itu cuma orang Asia aja, orang Indonesia, orang China, orang Malaysia. Sebaliknya orang bule, mereka tidak akan mau membuang waktu sedemikian lama untuk latihan. Nah, IBF mungkin berpikir,
wah ini kalau begini nanti Asia melulu, orang bule nggak ada yang mau main badminton. Gimana caranya dirubah? Dirubah yang artinya pertandingannya nggak lama, poinnya cepet, sehingga orang bule pun aku latihan 2 jam selesai, tapi bisa ngimbangin gitu. Kalau dibuat rally-rally gitu, wah orang Asia top lah, orang Indonesia orang China. Itu jadi makanya mereka ngerubah pola sama di volley, Mas Rio. Kenapa dulu pindah bola 3 jam, 4 jam, TV nggak ada yang mau. Kelamaan, ngapain rugi. Ya akhirnya pokoknya harus 2 jam. Mau nggak mau FIVB selaku induk volley dunia ya merubah strategi, oh ya udahlah rally point. Gitu. Kalau menurun enggak, cuma memang negara lain berkembangnya cukup pesat, khususnya Filipina ya. Kalau Thailand kan memang kita sudah ngukur. Nah, untuk timnas itu kira-kira di era 2015-2016 itu kita kan menemukan generasi emas. Yang artinya loh ini bagus. Cuma sisa nunggu momentum klik aja untuk mereka bisa, kita menunggu transisinya Thailand. Karena golden age-nya timnya mereka itu memang sudah di peak performernya mereka, artinya ini sebentar lagi mereka akan transisi ganti pemain junior. Nah, momen itu yang harus kita ambil. Pada saat transisi itu kita harus juara karena ini momennya tepat. Nah, kemarin itu momen transisi yang tepat itu. Saya bilang ini harus juara. Kalau nggak juara berat nanti 2021. Kenapa? Karena tim juniornya Thailand ini akan semakin meningkat kan selama 2019, 2020, 2021. Maka ini momen yang tepat dan itu terbukti. Sebenarnya kelihatannya sudah di 2018 saat Asian Games dan 2019 saat ketemu kejuaraan Asia. Saya pikir sudah saatnya 2019 juara karena transisi mereka berjalan menurut saya sih tidak smooth. Sehingga ada peluang kita. Asalkan jangan sampai kita ngelepas peluang ini. Nah, setelah 2019, ya saya berpikir, Thailand bagus ya, nanti ini 2021. Tapi saya melihat pemain-pemain putra kita yang di bawahnya Sandy, di bawahnya Randy Sigit, Doni, itu masih banyak. Apalagi di Quicker juga masih ini, di Toser juga ada. Saya nggak khawatir di putra. Artinya pun kalau mereka siap, kami juga siap. Mereka kan ada pandemik, kita juga pandemik. Mereka SDM, kita jauh lebih banyak. Sehingga sekarang tergantung pola latihan, bagaimana anak-anak itu bisa, yang khususnya di level ini bisa segera secara kualitas teknik ngejar pemain-pemain di atasnya. Tapi saya pikir melihat Pro Liga kemarin hampir sedikit perbedaan. Masalahnya cuma jam terbang. Apa ya, Mas Rio ya, saya nggak punya analisis ilmiah tentang itu. Kenapa? Karena secara anatomi tubuh, ras, fisik hampir sama. Thailand, Vietnam, kita, Indonesia, Filipina. Tapi Thailand dengan ras dan fisik yang sama dengan kita, kenapa dia bisa menembus level dunia? Itu dia. Apa program latihan? Kita bisa copy paste, tinggi badan sama, power nggak mungkin beda-beda jauh. Tapi kenapa mereka bisa lebih unggul? Nah, itu yang harus kita cari gitu loh. Faktor budaya mungkin ada faktor budaya, tapi ya itu tidak menjadi faktor dominan. Nah, Vietnam yang artinya tadi saya bilang faktor budaya sama orang-orang timur memegang adat tinggi adat istiadat ketimuran orang Vietnam nih. Tapi kenapa mereka bisa tetap juga lebih bagus? Ya, mereka kelihatan banget pesatnya. Apa karena mereka sekarang ditanggung jadi anak negara? Ya, bisa jadi itu faktor utama. Karena begitu masuk pelatnas, lo mesti ikut kemauan pemerintah. Nggak boleh ikut ke sana, nggak boleh ikut ke sini. Pokoknya negara ya jadi bagus. Beberapa pemainnya ada yang main di Liga Jepang, ada yang main di Liga Thailand. Ya otomatis bagus mental bertandingnya. Filipina sama. Filipina itu sebenarnya raksasa yang sedang tidur, raksasa voli Asia Tenggara yang sedang tidur. Karena dulu itu rajanya Asia Tenggara. Tiba-tiba kepotong Indonesia 1 kali. Lalu benar-benar Thailand di atas mereka sekian dekade. Tapi mereka menyimpan potensi bahwa mereka calon kuat juga. Optimis boleh. Tapi kalau saya lebih berpikir rasional, realistis. Kalau Thailand pakai pemain yang kemarin nomor 1-nya, mungkin sulit bagi kita untuk nembus. Kalau mereka pakai pemain juniornya, nah masalahnya tim junior mereka ini sudah ikut kejuaraan dunia.
kejuaraan dunia junior, lalu ada kejuaraan Asia senior. Mereka mewakili tim itu. Jadi artinya secara teknik saya belum pernah lihat mereka, kecuali di medsos, di TV. Nah, lihat langsung belum. Tapi kalau lihat mental bertanding dan jam terbang, ya mereka udah siap. Itu. Nah, bagaimana dengan Vietnam? Vietnam itu 2 tahun kita nggak ketemu, jadi susah juga ngukur. Tapi kalau lihat dari 2019, sepanjang persiapan SEA Games itu kita beberapa kali ketemu Vietnam, Indonesia, Filipina. Ketiga-tiganya saling mengalahkan. Jadi kadang-kadang kita bisa ranking 2, mereka ranking 3, nah kita ada ranking 3. Tapi begitu di SEA Games kebalik, kita ranking 3. Gitu, jadi kekuatannya hampir merata lah. Siapa yang jarang berbuat salah, dia mungkin bisa beruntung untuk dapat nomor 2. Pertanyaannya Mas Rio tadi tentang nilai-nilai. Itu saya terkesan, Mas Rio. Jadi begini, dulu saya diurus. Kita ini diurus, dilayani, semua. Nah, sekarang kebalik. Jadi sekarang saya yang melayani mereka, mengurus mereka. Quote and quote kadang rewel, tapi dalam hati saya, oh aku dulu begini ya. Tapi saya menikmati itu. Saya menikmati bahwa saatnya sekarang saya melayani mereka. Mereka ini yang bintang-bintangnya kita. Oleh karena pelayanan kita, mereka nyaman, mereka firm, mereka semangat, mereka mikirnya cuma latihan, sehingga ujung-ujungnya bagaimana prestasi voli kita tetap baik. Itu aja, itu tadi yang saya garis bawahi, nilai-nilai. Saya jadi ingat, aku dulu dilayanin mereka ya, kita dulu rewel, oh ini kurang gede, ini. Sekarang saya merasakan itu, tapi saya menikmati. Saya tidak merasa direndahkan atau merasa enggak, tapi saya menikmati itu semua. Paling kalau ditanya, lo kamu enggak mal? Enggak. Dulu saya dapat ini semua dari voli. Sekarang saatnya saya membayar ini semua lewat voli, lewat pelayanan saya. Semuanya untuk voli. Ngapain saya harus malu? Jadi itu tadi mereka mau tahu saya, mereka mau tahu kerja saya, nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya itu lihat emas itu puas, rasanya puas banget. Kita sebagai PBVSI organisasi itu belum bisa menjangkau sampai ke sana. Kepanjangan tangan kita di daerah adalah Pengprov. Pengprov juga memiliki keterbatasan sendiri-sendiri, Mas. Misalkan tidak semua daerah itu memiliki Pengprov yang individunya atau anggotanya punya semangat membina yang sama. Kadang-kadang ada beberapa provinsi yang cuma mendapat status saja lah, aku pengurus Pengprov, tapi organisasinya tidak jalan. Nah, tapi sebaliknya kalau Pengprovnya aktif, itu kelihatan sekali bahwa di provinsi itu ada banyak kejuaraan daerah di level-level tingkat daerah tingkat 2 itu berarti pengurus Pengprovnya pasti akan aktif. Itu nanti akan berkorelasi terhadap itu tadi. Pembinaan voli di daerah sampai ke tingkat terkecil pasti juga akan hidup. Kenapa? Karena teman-teman di kampung-kampung itu kan melihat ada kejuaraan daerah, melihat ininya main voli, ya mereka pasti demamnya itu pasti ikut di daerah main voli. Itu hal-hal yang sepele itu, tapi berkorelasinya ada pasti. Tapi sebaliknya daerah yang Pengprovnya nggak terlalu aktif, pasti jarang kejuaraan. Kalaupun ada klub dari Pengprov itu cuma ada satu orang pembina, satu orang aja yang aktif. Tapi kalau orang itu pindah, misalkan dia dari unsur pimpinan daerah, kalau pindah ya mati lagi klubnya. Tapi beda kalau Pengprovnya memang sudah bangun sistem, siapapun orang Pengprovnya, kejuaraannya akan tetap jalan. Nah, PBVSI nggak punya tangan sejauh itu ke daerah. Ya, paling kita berharap Pengprov aja yang aktif untuk menjangkau. Kita harus buat program supaya Pengprov itu di daerah bisa ikut di kejuaraan nasional yang dibuat oleh pengurus pusat PBVSI. Kita tidak bisa menjangkau, tapi sebaliknya kita harus mewadahi semangat Pengprov yang punya kompetisi kan. Kalau sudah ada di Pengprov kan pasti mereka nasionalnya mana. Gitu, terus ada muaranya. Itu di situ yang peran kita sejauh ini. Itu di level Binpres ya. Karena di kita kan ada levelnya ini, bidang organisasi. Itu tentu ya itu tadi evaluasi dari pengurus pusat untuk organisasi. Mana nih orang-orang Pengprov
Ada cuma saat pelantikan, setelah itu hilang. Nanti pada saat itu pembubaran ada, nanti pengukuhan lagi muncul lagi. Tapi tidak ada keseharian itu sih PR-nya di bidang organisasi. Ya, kebetulan saya kan tim talent scout-nya, Mas Rio, untuk penyelenggaraan Proliga. Ujung-ujungnya kita memilih pemain yang untuk tampil di timnas kan, sehingga saya memantau terus. Nah, saya harus acungkan jempol, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, pokoknya jempol yang ada di saya ini saya berikan ke penyelenggara Proliga. Kenapa? Dalam semua keterbatasan yang ada, semua hambatan regulasi yang ketat dari pemerintah untuk menerapkan prokes, tapi Proliga tetap berjalan dan harus diapresiasi. Lalu dalam penyelenggaraan itu ada yang terkena COVID, ya resiko itu sudah diinformasikan bersama, tapi tidak mengurangi semangat Proliga itu untuk berhenti, karena sangat-sangat disayangkan. Kita merasakan dampaknya pada saat Proliga tahun 2020 berhenti, rasanya sangat rugi gitu loh kita sebagai klub pembina. Nah, mungkin belajar dari pengalaman itu, pengelola Proliga berupaya supaya kalaupun ada yang COVID, gimana caranya tetap jalan dan harus selesai. Itu Mas Rio. Di tengah jalan ada badai COVID, ada ini, klub ada yang nggak bisa tampil. Tapi masing-masing klub juga taat gitu loh, akan berat. Jadi mereka nggak komplain, wah pertandingan jadi berjalan ketat. Enggak, kita sudah siap semua. Karena itu sudah disampaikan di awal kompetisi. Dengan segala macam konsekuensi yang ada harus diikuti. Sehingga sampai dari awal kita melihat bahwa banyak klub yang menunda, ada pemain yang kena COVID, mereka beralasan, wah aku nggak menang karena ini, itu sudah lewat. Itu bukan alasan. Karena semua tim juga kena hal yang sama. Sampai akhirnya di final, kita melihat pertandingan real final yang sesungguhnya, ya artinya sekali lagi, saya mengacungkan jempol untuk pengelola Proliga. Dalam keterbatasan waktu, karena mereka juga mengejar hari Lebaran, terus mengejar juga persiapan timnas, semuanya selesai dengan lancar tanpa ada hambatan. Sehingga memudahkan kita sebagai tim talent scout juga untuk memilih pemain kan. Bahkan kita nggak pakai pelatnas, langsung 14 tim inti. Memang ada pro kontra, tapi ya sekali lagi mungkin di kesempatan ini di media ini saya sampaikan bahwa ini memang bukan hal yang ideal ya memanggil pemain langsung tim inti, sehingga semangat kompetitif selama pelatnas mana. Tapi jelas sekali perlu saya sampaikan sebagai PIC antara PBVSI dengan KOI dalam mempersiapkan timnas, memang kita keterbatasan anggaran. Pertama, itu bukan dari PBVSI jelas, dari Kemenpora pun juga menyampaikan itu. Sehingga pemain yang ditanggung itu cuma 14 orang. PBVSI mau pelatnas 20, 25, 20, terserah. Tapi sisanya lu tanggung sendiri. Lalu kita berpikir, kalau kita tanggung sendiri, terus waktu pelatnas cuma sebulan, ngapain banyak-banyak pemain? Udahlah kita panggil 20. Dalam perjalanan 20 kita sudah dapat 20, sisa dipelatnaskan, 6 akan menjadi beban mandirinya PBVSI. Namun dalam perjalanan kita berpikir, ngapain pelatnas lagi? Ngapain persiapan lagi? Udah 14 tim. Kebetulan Jeff Jiang juga menetapkan, udah langsung 14 aja, supaya dia fokus pemainnya, program latihannya apa, nggak usah ada seleksi-seleksian. Dia bilang, pemain yang saya pilih resikonya ada di saya. Tuh, jadi dari 20 sampai dengan malam final Proliga itu masih 20. Pasca final, Master Jeff Jiang kita kasih, nih 20 pemain lo, hari ini, malam ini harus jadi 14. Dia yang menentukan 14. Gitu ceritanya. Banyak di medsos kan banyak statement, ya teman-teman yang pernah mengecewakan nama Sisikin kan, ya saya akui. Tapi saya nggak bermaksud kita sebagai pembina nggak berlindung di balik keputusan Jeff Jiang ya. Tapi kita menyampaikan bahwa Jeff Jiang sendiri sudah mengambil risiko, ini pemain terbaik semua. Antara plus minusnya itu nggak kelihatan. Masalahnya memang waktu yang disediakan itu nggak banyak. Jadi udahlah ini terbaik karena antara si ini nggak ada bedanya. Kalaupun saya milih ini ya sama aja, ini pasti nanti ada yang komplain. Ada yang, kalau saya pilih ini, loh kenapa itu nggak ada, pasti ada yang komplain. Jadi sama aja menurut dia. Jadi udahlah, kita firm aja dengan pilihan ini. Ya udah, kita di belakang Jeff Jiang.
Itu khususnya putra ya, lu hadir situ mau diomongin apa nggak emas. Loh, karena pemain yang kemarin dapat emas merasakan betapa nikmatnya dapat emas. Itu bonus. Lalu yang kedua ini ya mereka wah aku pengen emas lagi lah, siapa tahu bonusnya gede. Itu yang pertama. Yang kedua, janjinya ke Asian Games. Kalau Asian Games kan pemain kita bisa kejual lagi. Bisa artinya liga-liga Arab, liga Thailand, liga Jepang mungkin bisa nambah selain Rifan. Gitu loh Mas, etalasenya pemain voli kita di kejuaraan itu. Kalau kita nggak pernah tampil di Asia, ya susah. Etalasenya nggak ada. Itu jadi teman-teman harus sadar bahwa tampil di Asian Games ini akan menjadi window shoppingnya pemain-pemain. Mereka matching sebagai etalase. Siapa tahu Liga Arab yang rame. Mungkin Liga Arab ramenya tidak serame Liga Jepang ya. Tapi kan cuannya katanya gede. Iya. Itu gitulah disadari teman-teman putra. Itu tadi bahasa saya kan realistis. Artinya saya presentasi di depan KOI bahwa putri targetnya perak. Itu realistis. Kalau saya bilang emas itu berhayal. Tapi siapa tahu kesambit setan kan. Lumayan mereka waktu perunggu kemarin tahun 2019 per orang dapat 130. Ya pasti kan mereka wah perunggu aja, tapi siapa tahu setan lewat dapat perak. Siapa tahu demit sakit yang dapat emas, siapa tahu di voli kan. Tapi yang penting ngejar minimal perunggu lah, karena mereka tahu berapa besar bonus yang mereka terima per orang ya. Per orang loh, lumayan 130. Kamar kos berapa pintu itu? Zaman saya itu 1 dekade ya, kita menguasai Asia Tenggara. Lalu dipotong Thailand berapa tahun setelah itu ada dekade sempat dulu zamannya Chandra Halim, Fafa itu kan kita pernah di Asia Tenggara. Lalu saya sambung zaman saya potong 2-3 SEA Games. Setelah itu kita dikjaya lagi dengan zamannya Rudi Tirtana, zamannya Avan, zamannya teman-teman Samator yang jadi timnas. Lalu sekarang kepotong lagi. Tapi artinya gini Mas Rio, kalau kita sudah menguasai Asia Tenggara, walaupun itu notabene lalu, artinya kenapa kok kita nggak mau meningkatkan orientasi kita ke level Asia? Kita ini sudah rajanya Asia Tenggara. Orang mau suka, mau Thailand mau suka apa enggak. Loh, kamu kan pernah kalah. Tapi kita pernah hampir 2 dekade menguasai Asia Tenggara. Kenapa nggak naik ke level Asia? Kita berpikir Asia. Karena kalau putra berpikir Asia, pasti Asian Games itu, SEA Games pasti akan lewat. Udah pasti waktu di bawah. Maksud saya itu. Jadi, jangan dalam setiap kesempatan itu PBVSI cuma mikir, emas SEA Games. Kok masih SEA Games terus sih? Maksud saya, itu kecil, itu zamanku. Sekarang itu voli harus memang Asian Games. Itulah maksudnya Mas. Itu yang artinya impian saya, nggak usah mikir dunia dah, Asian Games masih kejuaraan Asia. Artinya kalau kita di level Asia form, SEA Games di tangan. Tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat putri Thailand kan. Loh, sama rasnya dengan orang-orang putri-putri kita, tapi mereka bisa ikut Liga Dunia. Itu yang memotivasi saya bahwa Indonesia punya potensi 200 juta, Mas. Nyari 190 sekarang gampang loh. Beda sama zaman saya. Anak-anak muda sekarang 190, 196. Bahkan ada anak-anak sudah 2 meter kan. Ada potensi. Sumber dayanya ada Indonesia. Sisa talent scout-nya aja yang nyari. Setelah itu level pembinaan. Gimana caranya kita bisa naik ke level Asia. Haruslah itu bisa. Kita punya potensi untuk ke sana. Tapi kalau zaman saya sekarang bicara masih shifting. Ini kita orientasi kita harus di shifting ke atas. Sehingga kalau atas ini lewat. Ini kan cuma perantara aja. Itu. Dan melihat potensi anak-anak, pola permainan ada, bisa. Putra kita bisa. Kita kan cuma melihat di kompetisi Pro Liga anak-anak 190, 195. Yang saya dengar itu banyak di kampung-kampung. Anak tinggi 199, 2 meter, nggak kelihat, nggak kepantau. Itu. Sedangkan kalau di Cina sendiri, dilihat, dia gerakannya bagus, ini bagus. Enggak, orang tinggi dulu, sini orang tinggi dipaksa masuk, dilatih, di patah-patah ini, jadi.
Itu kalau kita nunggu, wah ini motoriknya bagus ini, tapi begitu dilihat ya cuma 160, 170, 180. Buat apa? Cari yang 2 meter ini disiksa, ya siksanya kan nggak mati. Itulah. Banyak di luar Jawa itu banyak. Saya banyak informasi, banyak penawaran, Mas Rodri BNI dong ini, tak kasih pemain tingginya sekian. Wih, tinggi juga ya. Tuh, artinya kita selaku pemerintah pusat ya berharap Pemprov dong, ayo dong Pemprov yang ini mengakomodir. Itu tadi kembali, ada Pemprov yang hidup segan mati tak mau. Nah, nanti tim talent scout-nya yang dari Samator, dari mana, dari yang keliling ngambil, nah itu kesempatannya di situ. Cuma kan terbatas juga, Mas. Indonesia sedemikian luas gini. Kalau banyak Pemprov, banyak klub yang semangatnya kayak Samator, kayak Bang Jabar, kayak teman-teman di Jabar, pasti banyak yang rekrut pemain. Betul.